Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu Guru, karyawan, juga anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini karena Bapak Ibu juga anak-anakku semua boleh kembali bersukacita, boleh kembali bertemu dengan kita semuanya dengan keadaan yang sukacita. Sekalipun situasi masih harus seperti ini. Sebagai rasa syukur, sebagai rasa sukacita kita, sebagai bentuk kebanggaan kita, karena kita memiliki juru selamat yang sangat luar biasa, juru selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum masuk firman, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil bersukacita di rumah, dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, terkhusus anak-anakku kelas 12. Pagi ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghantar anak-anakku menghadapi ujian sekolah. Kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya bersama-sama pada hari ini.
Dan sebelumnya kita akan bersama-sama awali dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk hidup pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, jikalau hari ini kami bersama-sama Bapak Ibu Guru, terkhusus anak-anakku kelas 12, boleh menghampiri Engkau. Memohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam kami akan menerima firman-Mu saat ini. Firman yang akan menjadi dasar kekuatan bagi anak-anakku melanjutkan studinya, dan bagi anak-anakku untuk berjuang menghadapi ujian. Kiranya Bapa berkenan hadir, menyapa setiap kami dengan firman-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh mendengar, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bu Ir senang sekali jikalau hari ini boleh menghantarkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam engkau berjuang. Masih ingat waktu kelas 11, bertemu dengan Bu Ir di dalam pelajaran agama. Bu Ir senantiasa memberikan kekuatan melalui Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah kesulitan dan penderitaan hidup. Dirangkai dengan ayat 12. Ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku mampu mengucap syukur. Masih ingat firman itu? Dan saat ini Ibu akan mengambil firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada loh hatimu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya akan ulang ayat yang keempat. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui Amsal 3 ayat 1 sampai yang kelima, ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama sebagai dasar kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Artinya, siapapun yang ingin sukses di dalam kehidupan ini, dia harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh melupakan Tuhan dalam situasi apapun juga. Dan apakah yang harus diingat? Yang harus diingat adalah ajaran dari Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang manakah yang harus diingat? Firman Tuhan bahwa keselamatan itu Tuhan yang memberikan. Ajaran tentang kasih, ajaran tentang pengampunan, ajaran tentang kesabaran. Mengapa? Ajaran dari Tuhan itu harus dipegang teguh supaya kalau kita sukses, kita itu tidak merasa bahwa kesuksesan itu karena jerih payah kita sendiri. Terus kita melupakan orang-orang yang mengasihi kita. Melupakan Tuhan, melupakan orang tua, melupakan guru, teman, saudara.
karena kita sukses, merasa sukses karena perjuangan sendiri, karena jerih payah sendiri, bukan karena pertolongan Tuhan. Tidak boleh demikian. Kalau kita merasakan sukses, berarti di situ ada Tuhan yang mensukseskan kita, yang memberkati kita, yang menumpangkan tangan untuk kehidupan kita. Yang kedua, anak-anakku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada kekuatan yang lain. Artinya apa? Artinya percayanya kepada Tuhan itu total, 100%. Pemikiran kita, rencana kita, angan-angan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita konsultasikan kepada Tuhan. Mohon kekuatan, pertolongan kepada Tuhan. Supaya semua rencana kita itu diberkati Tuhan, direstui Tuhan, disukseskan oleh Tuhan. Karena itu semuanya harus dibicarakan. Kalau para siswa sudah membicarakan kepada Tuhan, apa yang ada di dalam hatinya? Percaya diri. Tidak ragu-ragu lagi. Tidak khawatir lagi di dalam melangkah menggapai masa depan. Karena kita melangkah bersama Tuhan. Berpikir bersama Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu bersama Tuhan. Yang ketiga, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati, tidak pendendam, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kasih itu memaafkan. Ini 1 Korintus 13 ayat 4. Dan kasih itulah yang sekarang Anda bawa dalam kehidupan itu. Kasih itulah yang membuat Anda memiliki kesabaran, kesetiaan di hadapan Tuhan. Artinya, jika sukses dalam hidup, tetap memiliki sikap rendah hati, memiliki sikap peduli, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak meremehkan orang lain, bersedia memaafkan orang lain. Dan semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Apa yang terkandung di dalam firman ini? Jangan sampai para siswa, kalau besok Anda sukses, jangan sampai kesuksesan Anda, kekayaan Anda, kehebatan Anda itu terus Anda lupa sama Tuhan yang membuat semuanya menjadi indah. Jangan sampai Tuhan Anda tukarkan, Anda gadaikan dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ketenaran. Jangan sampai. Karena itu setialah kepada Tuhan. Dan jangan meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatanmu saat ujian, saat mengawali kesuksesan dalam hidupmu. Perjalanan Anda masih panjang. Ibarat perjalanan Anda itu akan melewati tikungan, tanjakan, melewati masalah, kerikil-kerikil yang tajam. Ingatlah selalu, pada saat Anda merasakan, mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, Anda tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang, yang mengangkat. Ada Tuhan di sampingmu. Siapapun boleh meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan inilah sumber kekuatanmu. Karena itu para siswa, janganlah lupa di dalam meraih masa depan, kekuatan kita, pertolongan kita
adalah Tuhan. Silahkan mulai besok Senin para siswa untuk mengerjakan tugas ujian. Berdoalah terlebih dahulu. Mohon kekuatan, pertolongan Tuhan. Minta doa restu orang tua. Minta doa restu Bapak Ibu Guru. Percayalah, kesuksesanmu karena Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, menolong engkau sampai kapanpun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami sukses karena Engkau. Kami bisa seperti saat ini karena Engkau. Kami serahkan perjuangan anak-anak kami Tuhan dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Berkati mereka satu persatu Tuhan, agar mereka mengerjakan tugas dengan penuh kejujuran, kesetiaan kepadamu. Engkau yang mengiring langkahnya, yang memberkatinya. Berkati orang tuanya Tuhan, berikan damai sejahtera. Biarlah kedua orang tuanya mampu mendampingi dengan penuh kasih sayang. Berkati Bapak Ibu Guru Tuhan agar mereka boleh memotivasi, mendoakan, mendampingi dengan baik. Kami serahkan pula keluarga besar SMA Bogor 1, kiranya Bapa yang memberkati kami semua. Kami serahkan pergumulan hidup kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi atas kami semua. Amin. Demikianlah para siswa firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan-Mu di dalam meraih masa depan. Tuhan memberkati terus-menerus. Amin. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya, untuk anak-anakku kelas 12. Puji Tuhan, kami sebagai Bapak Ibu Guru karyawan yang selama ini mendampingimu, menemanimu, memberimu apresiasi yang teramat sangat dalam. Kami bersyukur sebagai orang tuamu di sini, tetaplah berjuang, jangan lupa selalu mengucap syukur, berserahlah kepada Tuhan, karena cita-cita anak-anakku semua sungguh nyata di dalam tangan Tuhan. Selamat berjuang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan kami akan selalu mendoakanmu. Sebagai bentuk dari refleksi kita atas renungan yang disampaikan oleh Bu Irianti tadi, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu
masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hai anak-anakku kelas 12 SMA Busa yang kami cintai, yang kami banggakan. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap penuh sukacita bersama keluarga dimanapun kalian berada. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran sekalipun hampir 1 tahun ini kita lakukan dengan online atau jarak jauh. Ya, tentu kita menjadi jenuh, bosan, apalagi kalian kelas 3 yang sudah merasakan hiruk pikuk kehidupan di dalam kelas kalian bersama teman-teman kalian. Ini tentu memprihatinkan. Tetapi saya selaku kepala sekolah ingin mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama tetap memelihara semangat belajar kita. COVID-19 tidak boleh mematikan semangat kita. COVID-19 tidak boleh membunuh masa depan kita. Karena itu, sekalipun kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, lakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan tetap semangat karena kita sadar apa yang kita lakukan ini menentukan masa depan kita. Anak-anakku yang kami banggakan, sebentar lagi kalian harus mengikuti ujian sekolah. Sebuah proses yang terakhir ketika kalian ada di sebuah jenjang pendidikan. Karena setelah ujian sekolah dan kalian dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus, saat itulah kalian akan meninggalkan SMA Busa yang kita cintai ini. Nah, untuk bisa masuk ke ujian sekolah, saya mengajak kalian semuanya, mari kita ikuti ujian sekolah ini dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh integritas, memberikan yang terbaik bagi nilai-nilai kalian. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Abaikan dulu permainan-permainan, hal-hal yang selama ini barangkali menyita dan bisa membuat atau mengganggu pembelajaran kalian. Abaikan. Fokuslah pada ujian sekolah. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan tentu lakukan dengan penuh kejujuran. Nah, mudah-mudahan dengan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pada akhirnya sekolah mengizinkan kalian untuk dinyatakan lulus, yang akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama-sama. Anak-anakku,
Jangan pernah kita kehilangan semangat. Jangan pernah kita menyerah hanya karena COVID itu. Mari kita tetap penuh semangat dan meyakini bahwa kita bisa melakukan apa saja sekalipun ada COVID-19. Ingat, masa depan itu memang ada. Dan masa depan itu dimulai dari hari ini. Apa yang kita lakukan akan menentukan siapa kelak saya mau jadi apa dan sebagainya. Anak-anakku, mari masuki ujian sekolah bersama-sama dengan penuh semangat, saling mendukung, saling mendoakan di antara teman-teman kalian. Sapalah teman-temanmu, dukunglah dengan doa, dan mari kita bersama-sama ikuti, masuki ujian sekolah. Bapak Ibu Guru tentu hanya bisa mendoakan kalian. Dan kita semuanya berharap kalian menjadi orang-orang yang menjadi sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati.